Selamat pagi, senang sekali kita masih bisa bertemu di dalam program Sarapan Sorgawi. Mari semua keluarga besar SKBB, para kerabat dan para sahabatku, kita naikkan dulu pujian Selamat Pagi Bapa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat pagi yang luar biasa, pagi yang hebat, yang selalu Tuhan percayakan di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, hari-hari yang penuh dengan kebaikan Tuhan senantiasa ada. Meskipun mungkin kami harus melewatinya dengan air mata, dengan hati yang pedih, tetapi bukan berarti Tuhan tidak memberikan kebaikan kepada kami. Justru kalau sampai saat ini kami masih ada, dengan segala keberadaan kami, semua itu karena kebaikan Tuhan. Inilah piring hati kami, kenyangkan kami, isi penuh Tuhan dengan firman-Mu, agar iman kami terus bertambah-tambah kuat dan kami makin melekat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anak-anakku, rekan-rekan kerjaku, para guru, semua, para sahabat dan kerabat, kita dalam minggu ini mempunyai tema arti salib, ya, tentang salib dalam hidupku. Lalu hari Senin kemarin di Paskah kita sudah dilayani oleh Kak Rita Farida Nasution, ya, dia salah satu dari keponakan saya, ibunya adalah kakak sepupu saya, ayahnya dari Sumatera dengan marga Nasution, ya. Oke, dia boleh menyampaikan bagaimana arti salib. Lalu hari Selasa kita belajar bahwa salib itu adalah kekuatan. Lalu kemarin kita belajar bahwa salib itu adalah pengharapan. Hari ini salib adalah hidup kekal, ya. Salib adalah hidup kekal. Kita teringat kepada satu firman Tuhan, satu pujian yang berdasarkan satu firman Tuhan di dalam Alkitab, ya, kira-kira begini. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Ya, satu pujian yang indah meskipun suara saya tidak indah. Kita baca di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 sampai 18. Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Perhatikan baik-baik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kata anak di sini bukan berarti Allah punya anak. Kalau dia punya anak berarti dia punya istri. Tidak. Itu banyak yang dikatakan orang dengan ejekan. Orang Kristen katanya Allahnya beranak. Gak apa-apa karena mereka tidak mengerti.
Kata Allah di sini merupakan satu sebutan, satu jabatan, bahwa Allah datang ke dalam dunia dalam rupa manusia, lalu mempunyai sebutan anak. Sebab apa? Allah sangat kudus. Dia tidak mungkin dapat datang ke dunia ketemu sama manusia nih, sama kita pasti akan mati. Allah datang, pasti dunia akan hancur. Kenapa? Karena Allah itu terlalu kudus, dunia itu penuh dengan dosa. Allah itu akan menjadi seperti api yang menghanguskan. Oleh sebab itu Allah datang mengambil rupa manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah datang sebagai manusia, tujuannya adalah untuk menebus manusia dari dosa. Oleh sebab itu Allah harus ikut merasakan jadi manusia kayak apa sih? Ya, seperti apa? Oh, bisa rasa sakit, bisa rasa sedih, bisa rasa lapar, bisa terluka, bisa berbuat dosa, bisa. Tetapi Allah yang datang ke dalam dunia dalam rupa anak, yaitu Yesus Kristus, tidak melakukan dosa sampai mati. Yesus taat. Yesus taat sampai mati, dan dia tidak pernah melanggar perintah Allah, ya, firman Allah. Nah, kita lanjutkan lagi firman Tuhan ini. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dengan percaya kepada Kristus, manusia yang harusnya binasa karena dosa itu tidak binasa lagi, tidak masuk ke dalam neraka. Itu binasa artinya, ya, mati, tinggalkan dunia, meninggalkan dunia, masuk ke neraka, itu namanya binasa. Mati, meninggal dunia, masuk ke dalam surga, namanya itu hidup kekal. Ya. Nah, anak-anakku, kerabat dan sahabatku, seluruh keluarga besar SKBB, hari ini kita belajar bahwa lewat Kristus ada kehidupan kekal dengan kita percaya. Kemudian ayat yang ke-17 demikian. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi. Ya, artinya apa? Allah datang kepada manusia untuk menyelamatkan, bukan untuk memberi hukuman. Kenapa? Bukan untuk menghakimi. Mengapa? Karena tidak perlu dihakimi saja manusia sudah terbukti berdosa. Ya. Oleh sebab itu tujuan Allah datang sebagai manusia ke dalam dunia supaya manusia boleh menerima dia dan diselamatkan, tidak lagi binasa melainkan beroleh hidup kekal. Kemudian dikatakan lagi, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia, oleh Kristus. Ayat ke-18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukum, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi begini, perhatikan baik-baik. Barang siapa percaya tidak akan dihukum, tapi kalau tidak percaya telah berada di bawah hukum. Kita ini, saya, ya, termasuk semua di dunia ini, setiap manusia sudah ada di bawah hukuman karena kita ada di dalam dosa. Kita lahir dengan benih dosa, ya, yang diturunkan oleh Adam dan Hawa, manusia pertama di dunia ini. Nah, kita itu dengan secara otomatis bayi lahir pun sudah ada di dalam hukuman dosa. Tetapi kalau kita percaya kepada Kristus, kita tidak lagi ada di bawah hukuman. Kita dibebaskan sehingga kita bisa memperoleh hidup kekal, ya. Sekarang begini, mengapa dikatakan bahwa salib adalah hidup kekal? Bagaimana Allah yang datang ke dalam dunia sebagai manusia bisa memberikan hidup kekal? Ketika manusia percaya kepadanya bahwa dia, Kristus adalah Allah sendiri, menerimanya sebagai juru selamatnya, maka akan selamat, akan memperoleh hidup kekal.
Bagaimana caranya? Kita mau lihat ya. Kita mau lihat di dalam ayat yang di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat ke-24 sampai 25. 1 Petrus pasal 2 ayat ke-24 sampai 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi lihat, di kayu salib dia pikul dosa kita. Ya, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Di kayu salib dia telah tanggung dosa kita. Kenapa? Karena harusnya kita yang mati disalib. Kenapa? Karena orang yang terkutuk harus dihukum salib sampai mati. Dihukum mati disalib. Orang bukan sekedar berdosa, tetapi merupakan orang yang terkutuk. Yesus mengambil semua kutuk itu. Dia tanggung. Dia tanggung sehingga kita tidak perlu menanggungnya. Dengan demikian ketika Yesus menanggungnya di kayu salib, lalu dia bangkit lagi ya di hari ketiga, disitulah kita memperoleh hidup yang kekal. Mengapa demikian? Di kayu salib dia tanggung dosa kita, lalu 3 hari kemudian dia bangkit. Kemana selama 3 hari? Dia turun kepada kerajaan maut, memerangi maut, merebut kuasa. Supaya apa? Supaya orang-orang yang ada di dalam kutuk kerajaan maut dibebaskan. Dan ketika Yesus sudah menang di dalam peperangan dengan kerajaan maut, di situ dia bangkit di hari ketiga. Kok bisa tahu menang? Buktinya dia hidup. Kalau dia tidak menang, Yesus tidak bangkit. Dia akan mati. Tidak bangkit lagi. Ya, tetapi Yesus bangkit karena dia yang merebut kemenangan atas maut, sehingga dia memperoleh hidup yang kekal. Anak-anak yang Tuhan sayang, itulah sebabnya salib adalah hidup kekal buat kita. Banyak orang bilang, aduh kalau lihat salib hatinya deg-degan, takut. Lalu ada yang bilang di salib ada jin. Ya, kenapa bisa demikian? Apakah benar di salib ada jin? Tidak. Kecuali salib kayu, hiasan-hiasan itu ya diisi, ya dikasih mantra-mantra, didoain. Nah, itu baru benar ada jin. Ya, karena apa? Tapi kita tidak menyembah salib. Kita tidak menyembah salib. Orang Kristen di rumahnya ada salib, silakan, tapi hanya untuk pajangan. Tidak boleh berdoa di depan salib. Lalu kalau ada apa-apa, ada kayaknya ada setan nih pakai salib, diketawain sama iblis. Iblis gak takut sama kayu. Dia cuma takut kepada nama Yesus yang berkuasa. Jadi gak heran kalau ada orang yang tidak kenal kepada Kristus, dia melihat salib katanya hatinya bergetar. Kenapa? Karena memang peristiwa penyaliban adalah peristiwa peperangan, perebutan antara hukum hidup kekal dengan hukum maut. Dan puji Tuhan, Yesus Kristus disalib sudah memenangkan pertarungan itu, dan kita memperoleh hidup yang kekal. Mari anak-anak yang Tuhan sayang, para kerabat dan sahabatku, seluruh keluarga besar SKBB, jangan pernah remehkan salib. Salib itu adalah satu peristiwa di mana hidup kekal diberikan kepada kita. Tanpa salib tidak ada hidup kekal. Tanpa kematian Yesus di kayu salib, tidak akan ada hidup kekal buat kita yang percaya kepadanya. Mari kita dengarkan pujian ini. Keajaiban
Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau sebagai Allah yang hidup mau datang ke dalam dunia untuk disalib, supaya dosa kami, kutuk dosa yang harusnya kami pikul, Engkau tanggung di kayu salib. Melalui Kristus Yesus, dosa kami, kutuk kami sudah ditanggung. Bahkan maut yang menguasai kami sudah dikalahkan. Lewat penyaliban-Mu, lewat disalib itulah kami memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk banyak orang yang mungkin meremehkan penyaliban Kristus, mengolok-olok tentang salib, mengolok-olok kematian-Mu di kayu salib. Ampuni ya Bapa, dan biarlah mereka pun mendapat kesempatan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Teruslah beracara, Roh Kudus teruslah ajarkan kami, ingatkan kami bahwa ada salib yang telah memberikan kami hidup kekal. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Salib adalah hidup kekal. Tanpa salib tidak ada hidup kekal. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di hari Senin.